Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Hamid Putri dari Prodi Kesehatan Masyarakat kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Faktor Risiko Penyakit. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian faktor risiko penyakit. Apa sih faktor risiko penyakit itu? Faktor risiko penyakit dalam epidemiologi merupakan karakteristik, kebiasaan, tanda atau gejala yang tampak pada seseorang atau populasi sebelum mereka terserang suatu penyakit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor risiko penyakit yang pertama, yaitu faktor risiko penyakit kusta. Penyakit kusta sendiri merupakan penyakit menular kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae yang menyerang kulit dan saraf tepi, lalu dapat mengenai selaput lendir organ pernapasan dan sistem lainnya. Baik, selanjutnya faktor resiko penyakit kusta yang pertama yaitu personal hygiene, di mana personal hygiene atau kebersihan diri ini merupakan hal yang penting untuk kita jaga agar mencegah terjadinya penularan penyakit kusta. Karena penyakit kusta ini dapat ditularkan melalui kontak fisik dari penderita penyakit kusta itu sendiri, sehingga sangat disarankan untuk kita menjaga kebersihan diri dengan mandi minimal 2 kali sehari. Selain itu, kita juga harus menjaga kebersihan kulit, rambut, pakaian, dan juga tempat tidur kita. Dengan cara ini, maka penularan penyakit kusta dapat dicegah. Faktor risiko yang kedua yaitu riwayat kontak. Karena penyakit kusta merupakan penyakit menular, maka riwayat kontak dengan orang lain, terutama penderita penyakit kusta, dapat menjadi faktor risiko penularan penyakit kusta tersebut. Sehingga perlu diperhatikan dan menjaga kontak dari orang-orang yang terkena penyakit kusta, terutama dari orang yang bukan keluarga ataupun bahkan keluarga sendiri. Yang ketiga ada lingkungan fisik rumah. Salah satu pencegahan terhadap penularan penyakit kusta adalah dengan menjaga kondisi lingkungan fisik rumah agar tetap selalu sehat dan juga bersih, seperti menjaga lantai tetap bersih dan juga mengatur ventilasi udara agar tetap teratur, berjalan dengan semestinya, karena hal ini dapat mencegah pertumbuhan bakteri penyebab penyakit kusta. Faktor risiko yang terakhir yaitu tingkat pengetahuan, di mana tingkat pengetahuan ini merupakan salah satu faktor untuk dapat mendeteksi secara lebih dini apakah seseorang tersebut tertular penyakit kusta atau tidak. Dengan deteksi lebih dini, maka seseorang tersebut dapat melakukan pencegahan untuk dapat menyembuhkan penyakit kustanya lebih cepat daripada sebelum dia mengetahui dan mendapatkan pengetahuan tentang penyakit kusta tersebut. Selanjutnya ada faktor risiko penyakit DBD. Penyakit DBD sendiri atau penyakit demam berdarah dengue merupakan penyakit arbovirus yang ditularkan oleh dua jenis nyamuk. Nyamuk yang pertama yang sering kita dengar yaitu nyamuk Aedes aegypti, dan nyamuk yang kedua adalah nyamuk Aedes albopictus. Faktor risiko penyakit DBD yang pertama yaitu tingkat pengetahuan. Jika sebuah masyarakat memiliki tingkat pengetahuan yang rendah terhadap penyakit DBD, maka masyarakat tersebut akan sulit untuk bisa menjaga kebersihan dan juga melakukan hal-hal yang dapat mencegah penyebar luasan penyakit DBD tersebut, seperti rajin menguras bak mandi, lalu memberantas jentik-jentik nyamuk, memberantas genangan air yang biasanya menjadi sarang nyamuk, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Maka dari itu, tingkat pengetahuan masyarakat yang tinggi akan penyakit DBD ini sangat penting untuk mencegah penyebar luasan penyakit DBD. Yang kedua ada suhu lingkungan, di mana nyamuk Aedes aegypti ini merupakan makhluk berdarah dingin yang siklus hidup dan kapasitas metabolisme tubuhnya itu bergantung pada suhu lingkungan. Rata-rata
pertumbuhan optimum nyamuk itu ada di suhu 25-300 derajat Celcius. Yang ketiga ada aspek lingkungan, di mana nyamuk Aedes aegypti ini biasanya berkembang biak di genangan air, sehingga kita harus memperhatikan adanya genangan air atau tidak di sekitar lingkungan kita. Faktor lingkungan ini merupakan salah satu faktor penting untuk dapat mencegah penyebar luasan penyakit DBD. Dengan cara memberantas genangan air yang ada di lingkungan kita, maka itu dapat mencegah penyebar luasan penyakit DBD. Yang keempat ada usia, di mana demam berdarah dengue ini biasanya menyerang rata-rata orang yang berusia 15-44 tahun. Dan kebanyakan masa aktifnya virus dengue ini antara jam 8-10 pagi dan jam 3-5 sore. Dan faktor resiko yang terakhir yaitu aspek perilaku, di mana perilaku seperti menggantung pakaian, lalu tidak memasang kawat kasa, dan juga jarang membersihkan tempat penampungan air. Perilaku seperti ini dapat meningkatkan resiko terkena penyakit demam berdarah dengue. Selanjutnya ada faktor resiko penyakit hipertensi. Penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan penyakit tidak menular yang saat ini masih banyak diderita oleh masyarakat di Indonesia. Penyakit ini juga menjadi salah satu faktor munculnya penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga penyakit diabetes. Nah, faktor risiko penyakit hipertensi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu faktor risiko yang tidak dapat diubah dan faktor risiko yang dapat diubah. Yang pertama yaitu faktor risiko yang dapat diubah. Yang pertama ada faktor usia, di mana semakin bertambahnya usia seseorang, hal itu akan semakin meningkatkan resiko terkena penyakit hipertensi. Hal ini dikarenakan seiring bertambahnya usia seseorang, maka akan mengakibatkan perubahan pada fungsi jantung, hormon, dan juga fungsi organ lainnya di dalam tubuh. Yang kedua ada gender, di mana pada laki-laki resiko terkena penyakit hipertensi itu lebih tinggi di usia muda dan parubaya, sementara pada wanita resiko terkena penyakit hipertensi itu lebih tinggi saat usia 55 tahun ke atas dan saat sudah mengalami masa menopause. Yang ketiga ada genetik, di mana seseorang yang memiliki keturunan seseorang yang mempunyai penyakit hipertensi itu memiliki resiko terkena penyakit hipertensi 4 kali lebih besar daripada seseorang yang tidak memiliki keturunan penyakit hipertensi. Selanjutnya ada faktor resiko penyakit hipertensi yang dapat diubah. Yang pertama ada merokok, di mana merokok ini terbukti dapat membuat aliran darah menjadi kaku sehingga resiko terkena penyakit hipertensi ini lebih tinggi daripada seseorang yang tidak merokok. Yang kedua ada diet rendah serat, di mana seseorang yang melakukan diet rendah serat ini terbukti tekanan darahnya akan lebih tinggi dibandingkan orang yang rajin mengonsumsi makanan yang tinggi serat. Yang ketiga ada konsumsi makanan yang tinggi lemak, di mana seseorang yang cenderung mengonsumsi makanan yang tinggi lemak dapat meningkatkan resiko terkena penyakit hipertensi lebih tinggi daripada seseorang yang tidak mengonsumsi makanan yang tinggi lemak, karena lemak jenuh di dalam tubuh dapat meningkatkan tekanan darah. Yang keempat, mengonsumsi natrium, di mana seseorang yang mengonsumsi natrium terlalu banyak ini akan meningkatkan volume darah yang ada di dalam tubuh, karena tubuh kita akan berusaha menetralkan jumlah cairan ekstraseluler yang ada di dalam tubuh. Ketika cairan ekstraseluler yang diakibatkan oleh konsumsi natrium tersebut meningkat, maka volume darah juga akan meningkat. Selanjutnya ada dislipidemia, di mana dislipidemia ini merupakan kondisi di mana kolesterol dan lemak jenuh ini meningkat di dalam darah, sehingga hal ini dapat meningkatkan resiko terkena penyakit hipertensi.
Selanjutnya ada konsumsi garam berlebih, di mana mengonsumsi garam berlebih akan meningkatkan kerja jantung karena jantung akan bekerja lebih ekstra karena aliran darah yang dibawa dari tubuh ke jantung itu akan lebih banyak sehingga jantung akan bekerja lebih cepat dan juga bekerja lebih ekstra sehingga hal ini dapat meningkatkan resiko terkena penyakit hipertensi. Yang selanjutnya ada kurang aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang kurang ini sangat berpengaruh terhadap tekanan darah yang ada di tubuh kita. Jika kita rajin berolahraga, maka ini dapat meningkatkan kadar HDL yang ada di dalam tubuh dan dapat mengurangi kadar LDL sehingga dapat mencegah terjadinya hipertensi. Selanjutnya ada stres, di mana stres ini dapat meningkatkan resiko terkena penyakit hipertensi. Jika kita stres, maka tekanan darah kita dapat meningkat dan juga kerja jantung kita akan meningkat. Hal ini dapat mengakibatkan kita lebih mudah terkena penyakit hipertensi. Selanjutnya ada berat badan berlebih atau kegemukan, di mana seseorang yang memiliki berat badan berlebih ini akan meningkatkan kapasitas pemompaan darah dalam jantung ataupun aliran darah yang lebih besar daripada seseorang yang tidak mengalami berat badan berlebih atau kegemukan. Sehingga orang yang mengalami berat badan berlebih atau kegemukan dapat meningkatkan resiko terkena tekanan darah tinggi atau penyakit hipertensi daripada seseorang yang tidak mengalami kegemukan atau berat badan berlebih. Faktor resiko yang terakhir ada konsumsi alkohol, di mana seseorang yang mengonsumsi alkohol ini dapat meningkatkan tekanan darahnya lebih tinggi daripada seseorang yang tidak mengonsumsi alkohol. Terjadinya peningkatan tekanan darah ini dapat menyebabkan seseorang terkena penyakit hipertensi. Oke, dan yang terakhir ada faktor resiko penyakit diabetes, di mana penyakit diabetes ini merupakan salah satu penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat Indonesia dan juga menjadi salah satu pembunuh terbesar masyarakat Indonesia saat ini. Faktor risiko penyakit diabetes sendiri terbagi menjadi dua, yaitu faktor risiko yang dapat diubah dan faktor risiko yang tidak dapat diubah. Yang pertama, ada faktor risiko yang dapat diubah. Yang pertama ada pola makan, di mana menjaga pola makan kita dapat menghindarkan resiko terkena penyakit diabetes karena penyakit diabetes ini bisa terjadi karena obesitas atau berat badan berlebih. Tetapi kita juga tidak boleh kekurangan asupan nutrisi dengan menerapkan pola makan yang kurang, sehingga kita harus menerapkan pola makan yang seimbang agar kita terhindar dari risiko penyakit diabetes. Selanjutnya ada aktivitas fisik, di mana seseorang yang kurang melakukan aktivitas fisik akan meningkatkan risiko terkena penyakit diabetes lebih besar daripada seseorang yang sering melakukan aktivitas fisik. Jika seseorang tersebut sering melakukan aktivitas fisik, maka hal ini dapat membakar glukosa yang ada di dalam aliran darah kita, sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit diabetes. Sementara seseorang yang jarang melakukan aktivitas fisik, maka kadar glukosa di dalam darahnya dapat meningkat dan juga dapat menghambat aliran darah, sehingga seseorang tersebut dapat terkena penyakit diabetes dengan risiko yang lebih tinggi daripada seseorang yang sering melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya ada obesitas, di mana seseorang yang menderita obesitas ini memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terkena penyakit diabetes daripada seseorang yang memiliki berat badan normal. Selanjutnya ada stres, di mana stres ini merupakan salah satu faktor risiko penyakit diabetes. Ketika kita stres, maka tubuh kita akan memproduksi hormon kortisol lebih banyak daripada saat kita tidak stres. Hormon kortisol ini dapat menghambat kerja insulin dan dapat meningkatkan gula dalam darah. Selanjutnya ada tekanan darah, di mana tekanan darah seseorang ini dapat meningkatkan risiko
terkena penyakit diabetes karena penyakit hipertensi merupakan awal mula terjadinya penyakit diabetes jika tidak ditangani dengan tepat. Selanjutnya ada kadar kolesterol, di mana kadar kolesterol yang tinggi dalam tubuh kita ini dapat meningkatkan resiko kita terkena penyakit diabetes. Selanjutnya ada merokok. Perilaku merokok merupakan perilaku yang dapat merusak organ-organ di dalam tubuh kita, termasuk dapat meningkatkan resiko penyakit diabetes lebih tinggi daripada seseorang yang tidak merokok. Selanjutnya ada faktor risiko yang tidak dapat diubah. Yang pertama ada usia, di mana penyakit diabetes ini rentan menyerang orang-orang dengan usia yang sudah tua, karena dengan bertambahnya usia seseorang maka berkurang juga kemampuan tubuh dalam memproduksi gula yang ada di dalam tubuh, sehingga hal ini dapat meningkatkan resiko terkena penyakit diabetes. Selanjutnya ada faktor genetik, di mana seseorang yang memiliki keturunan memiliki penyakit diabetes akan memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi daripada seseorang yang tidak memiliki keturunan penderita penyakit diabetes. Selanjutnya ada jenis kelamin, di mana perempuan ini lebih rentan terkena penyakit diabetes karena disebabkan oleh proses hormonal saat dia mengalami masa menopause. Selanjutnya ada ras dan etnis, di mana ternyata orang Asia itu memiliki resiko terkena penyakit diabetes yang lebih tinggi daripada orang Eropa, dikarenakan orang Asia itu cenderung melakukan aktivitas fisik yang lebih rendah daripada orang Eropa. Dan faktor resiko yang terakhir yaitu ada riwayat penyakit diabetes gestasional, di mana seorang ibu yang pernah menderita diabetes gestasional dan melahirkan bayi lebih dari 4 kg ini memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terkena penyakit diabetes mellitus tipe 2. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.